Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadullah MPDI, Guru Agama SMA Negeri 8 Kediri, nomor akun siaga 357160000119, akan membuat video uji kinerja pada tugas akhir BPG batch 2 tahun 2025 yang pada bab sabar dalam menghadapi ujian dan musibah menggunakan metode PJBL, Project Based Learning. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita pelajari dari video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan kami harapkan saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Nah, alhamdulillah luar biasa anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya. Dimana bisa dilihat temannya yang kanan kiri hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran, seperti biasa pelajaran agama untuk menunjukkan kesadaran sosial kita infak dikumpulkan oleh bendahara ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ya, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan, kita awali dengan doa ya. Doa, silakan ketua kelasnya Anggi, bisa dimulai. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk membaca doa kita awali dengan bismillah terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih Anggi, mudah-mudahan apa yang kita baca bahwa keberkahan, mari kita tumbuhkan nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu sama sesuai dengan tema yang kita bahas, yaitu tentang sabar. Kita nyanyikan lagu Padamu Negeri agar menumbuhkan semangat kepedulian kepada negeri dan bangsa. Mari sama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita untuk semakin mengabdi pada negeri kita ini. Oke, silakan disiapkan buku pelajarannya. Juga sampaikan kita lanjutkan pembelajaran pada bab sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Ya. Untuk kita pahami bersama, tujuan pembelajaran ini yang pertama untuk mengevaluasi hikmah dari materi ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 155 156 untuk yang menunjukkan
bahwa kita benar-benar siap untuk pelajaran ini, beliau tayangkan sebuah video. Ya, ini perlu kita pahami bahwa kegagalan atau musibah itu adalah bagian dari sebuah proses, maka diperlukan yang namanya ketabahan. Silakan bisa lihat bersama. Yang perlu kita pahami dari video ini adalah bagaimana seorang Derek Redmond itu salah satu pelari olimpiade yang dia sebenarnya mampu sampai pada garis finish, tapi apalah daya, ternyata menjelang finish dia mengalami cedera kaki. Dia tidak mau ditandu, dia tidak mau berhenti dari pertandingan. Melihat kegigihannya oleh orang tuanya dipapah sampai menuju garis finish. Saya minta pendapat dari anak-anak sekalian. Silakan Mas Arief. Solusi nggak Dewa? Mohon izin menjawab. Kalau dari saya itu saya melihat adanya campuran rasa sakit karena cedera Pak. Tapi matanya dia itu seperti tetap melihat fokus ke garis finish dan dia punya tekad yang sangat kuat. Serta dia itu menunjukkan bahwa itu tuh sebagai wujud cinta pada dirinya sendiri. Untuk berikutnya silakan. Ya, Safira. Menurut saya, dia bertahan karena dia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari medali. Dia sadar kegagalan itu tak Tuhan, tetapi berhenti di tengah jalan adalah keputusan dia sendiri. Jadi, dia memilih untuk amanah pada dirinya sendiri dengan menyelesaikan perawatan. Ini seperti tawakal setelah berusaha keras. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Pelajaran ini untuk memberikan makna pada kita bahwa ternyata kesuksesan membutuhkan sebuah usaha. Untuk itu kita akan belajar dalam Al-Quran makna sabar yang sebenarnya. Oke, untuk memberikan pemahaman silakan kita akan main game bentar ya. Bisa di scan barcode-nya. Ini adalah quiz 5 pertanyaan ya. Bagaimana kita memahami sabar ya. Kita masuk pertanyaan yang sudah kalian kerjakan lihat di game ini. Kita sudah belajar apa makna sabar, kemudian benar atau salah ayat yang menjelaskan tentang sabar, kemudian realitas dalam hidup kita, bagaimana kita tidak mencontek ujian dari 5 pertanyaan ini. Oke, terima kasih sudah bisa menyelesaikan dengan baik, menunjukkan bahwa kalian sudah mempelajari mengenai makna sabar. Selanjutnya silakan modul belajarnya bisa kalian scan, kalian bisa tahu ya, kalian pelajari. Ini sebagai sebuah gambaran bahwa sabar atau kita mengenal dengan musibah, berasal dari bahasa Arab asoba musibatan, sesuatu yang menimpa baik itu kesenangan ataupun kesusahan. Kemudian ya, musibah itu seringkali bersifat negatif. Ada kalanya musibah itu berbentuk dengan ujian. Hakikat sabar, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan dan meninggalkan sesuatu.
Ini dimaknai bahwa kita bisa menjalankan sesuatu kebaikan atau meninggalkan suatu hal yang buruk. Oke. Perlu kita pahami bahwa sahabat dalam menghadapi musibah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155-150. Baik. Pak Dewa ingin di dalam video ini dibacakan tartilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, untuk mengetahui kemampuan membacanya tadi sudah dibacakan secara tartil. Saya mau minta tolong untuk yang membacakan siapa? Mau tidak? Mau tidak? Sekarang dibacakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna Ya, luar biasa bacaannya. Kita berikan aplaus untuk teman-teman saya. Yang belum bisa lancar nanti bisa belajar dengan teman yang sudah lancar, ya. Yang penting di dalam membaca Al-Quran adalah kaidah tajwidnya. Sudah kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Kalian bisa pahami bahwa yang pertama ada satu kondisi di mana kondisinya adalah antri di saat diganti. Kemudian yang kedua belajar sampai larut malam. Kemudian apa yang bisa kalian pahami dari kasus pertama? Yang kedua adalah analisis dilema moral, yaitu bagaimana respon kita sebagai seorang muslim terhadap cyberbullying yang dialami oleh bully. Kita bagi sesuai dengan yang tadi kita tentukan, ada 4 kelompok, kelompok A, B, C, dan D. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Sudah diskusi dengan kelompoknya, silakan duduk sama kelompoknya masing-masing. Gimana Mas Ari, udah ketemu hasilnya? Oh, ini udah jadi. Apa ini yang kamu bisa jelaskan dari Ini pertama itu menemukan bahwa dia itu harus menjadi teman yang baik dan malah itu ada seseorang yang depresi yang ini tanda-tanda itu bahwa tangannya kemudian itu melakukan sesuatu yang bisa ya, jadi pembulian yang tadi kita bahas bersama, kita analisis bersama mengenai cyberbullying yang dialami oleh temanmu, ya kan, berdampak sangat luar biasa apabila korban ini tidak segera diberikan
kekuatan atau kita bantu. Hasilnya bisa dijelaskan? Kita bayangkan hasil dari diskusinya. Mohon izin jawab Pak Dewan dari terkait dengan kasus pertama hasil analisis kelompok kami, yaitu mengantri ada di kantin itu identifikasinya masuk ke dalam sabar dalam musibah, karena sabar diperlukan untuk mengendalikan emosi atau amarah ataupun putus asa yang muncul akibat ketidaknyamanan fisik. Sikap ini memastikan kita menghormati cinta sesama dengan tidak melanggar aturan. Untuk yang kasus yang kedua yaitu belajar sampai larut malam untuk ujian, itu masuk ke dalam sabar dalam ketaatan, yang penyebabnya ialah belajar ini merupakan amanah atau kewajiban bagi siswa dalam bidang akademiknya. Sabar di sini adalah menahan godaan kenikmatan seperti tidur atau bermain HP demi melaksanakan perintah belajar yang terbukti cinta Tuhan melalui dia. Ya. Tadi hasil dari kerja kelompok kalian sudah dibuatkan posternya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini sebagai bagian dari produk yang kamu buat. Nanti silakan produk ini bisa diupload ya ke media sosial yang kalian punya. Oke. Terima kasih banyak. Tepat sekali ya, bahwa kunci dari sabaran itu adalah dia bisa menahan emosi dan dia bisa mengendalikan diri dari hal yang kurang baik. Oke, yang terakhir, mungkin kita kan membahas sabar kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Ya, silakan. Ya. Baik Pak, dijawab terkait dengan peran Al-Quran dan hadis ini ialah sebagai pedoman kita. Jadi keduanya itu memberitahu kita bahwa ujian itu masih datang, tapi juga memberitahu cara kita mengatasinya secara Islam. Oh ya, luar biasa ya. Terima kasih banyak sudah bisa kalian pahami bersama bahwa materi ini pada intinya bagaimana kita memahami sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melakukan kebaikan atau menjalankan ibadah. Oke, sebelum Pak Dewa akhiri, ya ini ada tes format. Ini sebagai perawatan kemampuan kalian. Bisa di scan itu dalam bentuk Google Form. Ya, tokennya Bismillah. Bagaimana kita ingin mengawali sesuatu yang baik dengan mengucapkan Bismillah. Bagus. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus pada terjemahan kandungan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 secara lebih mendalam, termasuk di dalamnya hikmah sabar dari hadis ya. Kemudian kita akan memperdalam lagi project based learning yang sudah kalian buat hari ini. Jadi kita mau tahu setelah kamu upload melalui sosmed dari poster yang kamu buat, apakah ada respon positif dari kepala follower kalian atau dari warganet kalian. Oke? Belum pada akhir ada pertanyaan? Mungkin sudah jelas semua, ya. Ini dikerjakan, nanti bisa dilihat nilainya melalui link skripsi, ya. Oke, juga sudah jelas. Mari kita tutup pertemuan ini karena kita sudah menjalankan amanah dengan baik sebagai pelajar, ya. Jangan lupa apa yang sudah kita pelajari kita perdalam lagi. Jadikan pembelajaran ini menyenangkan, jadikan pembelajaran ini penuh dengan makna, ya. Mari kita sama-sama sebelum kita akhiri dengan baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sekalian kelas 11 tapi yang hebat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih atas kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.